Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Di part 2 kita sudah membahas sampai nomor 10, maka di part 3 ini kita akan lanjutkan dari nomor 11 dan seterusnya ya. Nah, ini untuk soal nomor 11, integral negatif 16 dikurang 6x pangkat 4 per x pangkat 2 dx sama dengan. Nah, kalau yang nggak paham konsep integral nih, lihat begini udah bingung duluan. Padahal ini mudah sekali ya. Nah, ini kita bisa bagi negatif 16 dibagi x kuadrat. Berarti negatif 16 per x kuadrat ya. Jadi gini. Kemudian negatif 6x pangkat 4 kita bagi dengan x pangkat 2. Berarti kan jadi negatif 6x pangkat 2. Oke, jadi langkah pertama silahkan teman-teman bagi dulu dengan x kuadrat. Maka jadi seperti ini. Kemudian ini negatif 16 per x pangkat 2 itu kita bisa ubah menjadi negatif 16 x pangkat negatif 2 kan gitu. Jadi bisa kita ubah bentuknya seperti ini. Negatif 16 x pangkat negatif 2. Kita belum mengintegralkan ya, kita hanya mengubah bentuknya saja. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita tinggal integralkan dengan konsep integral. Nah, ini kan kalau integral pangkatnya ditambah 1 kan, berarti negatif 2 ditambah 1. Maka negatif 1 kan, otomatis ini dibagi, negatif 16-nya dibagi dengan negatif 1 kan gitu ya caranya. Jadi 16x pangkat negatif 1 gitu. Yang ini tadinya pangkat 2 ditambah 1, berarti jadi pangkat 3 kan. Koefisiennya dibagi dengan pangkat 3. Negatif 6 bagi 3, berarti negatif 2. Gitu. Maka 16x pangkat negatif 1 dikurang 2x pangkat 3 ditambah c. Nah, di optionnya nggak ada bentuk seperti ini ya, tinggal dirubah. Karena ini pangkat negatif, maka bisa kita ubah menjadi 16 per x dikurang 2x pangkat 3 ditambah c. Gitu ya. Maka untuk soal nomor 11 ini jawabannya B. Mudah sekali ya. Kita lanjut ke soal nomor 12. Diketahui persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan akar 15 cm dan AD sama dengan akar 5 cm. Jika E merupakan titik potong diagonal persegi panjang tersebut, maka besar sudut BEC adalah, oke kita gambar dulu. Nah, ini gambarnya ABCD. Tadi AB di soal akar 15, kita tulis ini. Kemudian ini AD akar 5, berarti sini. Jika E merupakan titik potong diagonal, oke titik potong diagonal, diagonal AC, gitu kan? Ini diagonalnya, kemudian BD diagonalnya. Nah, titik potongnya berarti di sini. Maka di sinilah E, gitu ya. Kemudian yang ditanya besar sudut BEC. BEC berarti ini adalah segitiga ya. BEC. Oke. Nah, untuk jawab soal ini, silakan teman-teman hitung dulu panjang AC berapa nih? Panjang diagonal AC. Ya, pakai Pitagoras. Teman-teman bisa lihat yang ini. AC, B, A. Berarti itu adalah segitiga siku-siku. Maka kita bisa menggunakan dalil Pitagoras untuk mencari AC. Maka AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya kan ini akar 15. BC ya berarti akan sama dengan AD, akar 5. Kita tinggal substitusikan. Berarti akar dari akar 15 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat. Nah, kalau ada akar dikuadratin berarti kan akarnya hilang. Gitu aja ya. Ini juga hilang. Berarti sama aja dengan akar 15 ditambah 5. Maka 15 tambah 5 itu kan 20. Jadi akar 20. Akar 20 kita sederhanakan. Jadi akar 4 kali akar 5. Akar 4 itu 2. Maka 2 akar 5 gitu ya. Nah, panjang AC dari A ke C itu 2 akar 5. Otomatis panjang CE setengahnya kan. 2 akar 5 dibagi 2 ya berarti akar 5. Maka EC ini nih akar 5. Oke. Kemudian EB gimana? Ya EB pasti akan sama dengan CE gitu. Jadi EB juga akar 5. Jadi di sini juga akar 5. BC tadi kan sama dengan yang AD, di sini akar 5 juga kan gitu ya. Yang ini juga pasti akar 5, ini akar 5 gitu. Nah, sekarang kita lihat segitiga BEC ya. Segitiga BEC itu sama dengan segitiga sama sisi, ya kan? Ini kan akar 5 semua. Otomatis ini adalah segitiga sama sisi. Berarti sudut BEC adalah sudut dari segitiga sama sisi. Ya kalau segitiga sama sisi kan berarti sudutnya 60 derajat. Jumlah sudut segitiga itu kan 180 derajat ya. Karena ini sama sisi, maka tinggal dibagi 3. Maka sudut BEC adalah 60 derajat. Jadi jawaban untuk soal nomor 12 adalah C. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Diketahui suatu barisan geometri yang terdiri atas 4 suku dengan rasio
1/2 dan suku barisan aritmatika yang terdiri atas 3 suku dengan beda B. Oke, kita tulis dulu nih. Yang geometri tadi terdiri atas 4 gitu ya. 4 suku berarti N-nya ada 4. Kemudian rasionya tadi 1/2, ya kan? Dengan beda-beda jumlah semua suku barisan geometri tersebut dan jumlah semua suku barisan aritmatika tersebut masing-masing bernilai 1. Oke, berarti S4. Karena kan tadi ada 4, kemudian S4-nya berarti 1. Yang geometri ya, yang aritmatikanya berarti N-nya 3 ya. Kemudian S3-nya berarti 1. Yang ditanya adalah beda, maka nilai B ya. Nah, geometri sama. Kemudian jika suku pertama barisan geometri tersebut sama dengan suku ketiga. Oke, nanti kita pakai nih barisan aritmatika. Maka nilai B. Nah, kita hitung dulu barisan geometri ya. Dari barisan geometri dulu kita cari SN. SN geometri, karena kan tadi disebutkan di sini jika suku pertama barisan geometri tersebut sama dengan suku ketiga. Oke, berarti kita cari A. A itu kan suku pertamanya dari barisan geometri. Nah, kita gunakan SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Kenapa pakai yang ini? Karena rasionya setengah ya. Kalau rasionya lebih dari 1, maka R pangkat N dikurang 1. R dikurang 1 gitu. Pasti udah pada tahu dong ini mah ya. Nah, jadi kita pakai yang ini, kita substitusikan saja. Berarti SN-nya kita bisa gunakan S4. Ya, ini kan S4-nya ada 1. Kita masukin berarti 1 sama dengan A dikali 1 dikurang R-nya ini 1/2, N-nya tadi 4 ya. Per 1 dikurang R, berarti R-nya 1/2. Jelas ya? Nah, 1 dikurang 1/2 itu kan setengah ya. 1 dikurang 1/2 itu kan setengah. Ya, 1 dikurang setengah itu kan setengah. Kita kalikan ke sini. Setengah kalikan dengan 1 berarti setengah ya. Sini setengah. Kemudian ini A dikali 1 dikurang ini 1/2 pangkat 4 itu berarti 1/16. Jelas ya? Gitu. Kemudian kita hitung dulu aja nih 1 dikurang 1/16. 1 dikurang 1/16 itu kan sama aja dengan 15/16. Ini kan sama aja 16/16 ya. 16/16 dikurang 1 kali 15. Jadi 15/16. Otomatis nyari A-nya, A tinggal ini kan 1/2 dibagi kan, dibagi ini. Karena ini pecahan, kita jadikan kali. Tapi penyebut jadi pembilang gitu. Dibalik ya. Jadi kita balik. Tadinya 15/16 di sini jadi 16/15 gitu ya. Nah, kemudian 1 kali 16. Nah, ini udah tinggal perkecil aja nih. 16 bagi 2 kan 8 ya. Berarti 8/15. Jadi A-nya 8/15. Oke. Tadi disebutkan di soal suku pertama barisan geometri tersebut sama dengan suku ketiga barisan aritmatika. Berarti ini 8/15 itu sama dengan U3 di barisan aritmatika. U3 sama dengan 8/15 gitu ya. Oke, ini nggak muat, kita hilangin dulu nih. Seret. Nah, sekarang tadi kan kita udah nemu nih U3-nya itu barisan aritmatika 8/15. Nah, sekarang kita tinggal gunakan SN dari barisan aritmatika. SN barisan aritmatika ini sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. Nah, ya, karena kita punya U3. Atau rumusnya bisa juga N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B ya. Tapi untuk ini kita gunakan yang ini. N/2 dikali A ditambah UN. Nah, berarti SN-nya S3 kan ya. Kita masukin S3-nya tadi 1 ya. Berarti 1 sama dengan N-nya 3, 3/2 dikali A ditambah UN-nya ini U3 berarti kan. U3 8/15. Kita masukkan. Sudah, otomatis ini kan dari sini ke sini kan dikali ya. Otomatis ini kita bisa pindah. Jadi bagi kan. Ingat tadi kalau dibagi, kalau pecahan nih, ini kita bagi berarti kita bisa langsung kali. Syaratnya dibalik, gitu aja. Oke, jadi 1 dikali 2/3. Tadinya 3/2 kita balik jadi 2/3. Sama dengan A ditambah 8/15. Paham ya? Nah, 1 kali 2/3 itu kan 2/3 ya. Sama dengan A ditambah 8/15 berarti A-nya ya kita pindahin aja nih. 8/15 kita pindah ke kiri. Tadinya tambah berarti sini kita kurang. 2/3 dikurang 8/15. Samakan penyebutnya. Ya. Berarti A sama dengan 10/15. Nah, 2/3 itu bisa kita ubah jadi 10/15 ya. Dikurang 8/15. Nah, 10 dikurang 2 itu 2. Maka A-nya 2/15.
Ini suku pertama barisan aritmatikanya. Nah, yang ditanya itu kan bedanya. Maka balik lagi kita bisa menggunakan U3 ini. U3 sama dengan A ditambah 2B, gitu kan? U3 sama dengan A tambah 2B, A-nya kita substitusikan. Berarti A-nya berarti kan 2/15. Kita substitusikan ke sini, maka jadi 2/15. U3-nya ini 8/15 ditambah 2B kan gitu ya. Nah, otomatis ini bisa kita pindah. 2/15 ini bisa pindah ke sini. Jadi 8/15 dikurang 2/15. Langsung aja ya, 8 dikurang 2. Karena kan udah sama penyebutnya. 8 dikurang 2 itu 6. Jadi 6/15 sama dengan 2B gitu. Nah, kemudian kita bagi 2 ya kan? Karena yang dicari kan B. Berarti kita bagi 2. B sama dengan 6/15 dibagi 2. Nah, dibagi 2 berarti kan sama aja dikali 1/2 ya. Otomatis jadi 6/30. Gitu ya. Mudah-mudahan perhitungan kayak gini udah pada bisa nih. Nah, ini udah ketemu B-nya 6/30. Kan di option nggak ada. Ya tinggal kita perkecil aja. Berarti kita bagi 6. 6 bagi 6 1, 30 bagi 6 5. Maka 1/5. Jadi jawaban untuk soal nomor 13 itu jawabannya C. Jelas ya? Kita lanjut ke soal nomor 14. Diketahui P lebih dari 0 serta P dan P kuadrat dikurang 2 merupakan akar X kuadrat dikurang 10X ditambah C sama dengan 0. Jika C merupakan salah satu akar X kuadrat ditambah AX ditambah 42 sama dengan 0, maka nilai A adalah, ini optionnya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan yang ini dulu. P dan P kuadrat dikurang 2 merupakan akar dari ini. Oke, kita tulis dulu. Akar dari X kuadrat dikurang 10X ditambah C sama dengan 0. Untuk jawab soal ini, kita ingat bahwa di dalam persamaan kuadrat, X1 atau akar ya, akar pertama dan akar kedua. Jadi X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Ya kan? Pasti udah pada tahu nih. Nah, X1-nya kita lihat di sini. X1-nya kan P di sini. Dan X2-nya P kuadrat dikurang 2. Ya udah kita ganti aja ini, berarti jadi P ditambah P kuadrat dikurang 2 sama dengan negatif B-nya ini, negatif 10 ya. Negatif 10 per A-nya ini. Koefisien dari X kuadrat 1. Negatif positif ya. 10 bagi 1 10. Nah, kita apa namanya nih? Rapihkan ya. Jadi P kuadratnya kita tulis di awal, jadi P kuadrat ditambah P dikurang 12. Dari mana nih 12? Nah, ini tadi. Ini langsung saya hitung ya. Negatif 10 per 1, negatif kan positif, 10 per 1 kan 10. Positif kan? Pindah ke sini berarti kan jadi kurang. Negatif 2 kurang 10 kan negatif 12 gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal cari pemfaktorannya. Jadi berapa kali berapa hasilnya? Negatif 12 kan gitu. Kalau dijumlahin harus 1. Otomatis kita dapat P ditambah 4 dikali P dikurang 3. Gitu ya. Nah, sekarang P tambah 4 sama dengan 0 atau P dikurang 3 sama dengan 0 berarti P-nya sama dengan negatif 4 atau P sama dengan 3. Ini maksudnya apa TM? Maksudnya tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Di soal itu dikasih tahu, diketahui P lebih dari 0. Kalau ini kan kurang dari 0, maka yang ini tidak memenuhi. Jadi yang kita gunakan yang ini, P sama dengan 3. Oke. Kan X1-nya P nih. Ya sudah, berarti kan akar yang pertama ya udah 3 gitu. Selanjutnya kita baca di sini jika C merupakan salah satu akar dari ini. Jadi ada dua persamaan kuadrat ini tuh ya. Nah, C ini salah satu akar dari ini. Oke, kalau mau nyari C, kita kan udah nemuin ini. Udah nemuin apa nih namanya? Akar ya. Kita substitusikan saja ke sini. Akar ini ya. Jadi kita substitusikan jadi 3 kuadrat dikurang 10 kali 3 ditambah C sama dengan 0. Kan gitu. 3 kuadrat itu kan 9 dikurang 30 tambah C sama dengan 0. 9 dikurang 30 negatif 21 tambah C sama dengan 0 berarti C-nya 21 gitu. Nah, maka C-nya 21. Jelas ya? Kalau ini sih sebetulnya caranya banyak ya. Pokoknya ini kan bisa menggunakan teorema faktor. Kalau ada akar ya atau faktornya, maka hasilnya sama dengan 0 kan gitu. Bisa juga nih, ini kan P itu kan X1, taruhlah 3. Ini kan X2-nya ini P kuadrat. P kuadrat itu kan P kuadrat berarti 3 kali 3, 9. Ya kan? 9 dikurang 2 berarti 7. Nah, X2-nya berarti 7. X1-nya 3, X2-nya 7. Ingat, C itu
Kan X1 kali X2, boleh juga langsung. Jadi 3 dikali 7, 21. Sama aja. Ya kan? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Yang ini juga sama kayak tadi nih. Ini kan tadi merupakan salah satu akar dari X kuadrat ditambah AX tambah 42. Kenapa saya pakai cara ini? Biar nyambung ke sini. Jadi biar sekalian teman-teman nggak bingung gitu. Kenapa bisa disubstitusikan gitu. Itu pakai teorema faktor. Ya. Nah, otomatis tadi kan di soal disebutkan C merupakan salah satu akar dari sini, ya kan? Otomatis kita tinggal substitusikan C ini ke sini. X-nya kita ganti jadi 21 gitu. Maka jadi 21 kuadrat ditambah A dikali 21 ditambah 42 sama dengan 0. Untuk mempermudah hitungan kita bagi aja dengan 21. 21 kali 21 kan nggak usah dihitung juga, ya. Udah 21 kali 21 kan salah satunya bagi 21 berarti jadi 21. Ditambah A kali 21 ya udah berarti 21-nya habis kan. Jadi A sisa A. 42 dibagi 21 berarti 2 gitu. Nah, selanjutnya 21 tambah 2 kan 23 ya. 23 tambah A sama dengan 0 berarti A-nya sama dengan negatif 23. Jadi untuk soal nomor 14 jawabannya A gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Diketahui A sama dengan 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 anggota A diambil secara acak. Peluang terambilnya 5 anggota tersebut berjumlah genap adalah. Nah, ini kita cari apa nih namanya? Peluang terambilnya 5 anggota tersebut berjumlah genap. Kita lihat dulu nih. Ini yang genap ada berapa nih? 6, 4, 2. Berarti yang genap ada 3 ya. Kemudian yang ganjil kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang ganjil ada 5 dan semua angkanya ada 8. 5 anggota A diambil secara acak, peluang terambil 5 anggota tersebut berjumlah genap. Oke, berarti kemungkinan jumlah genap itu bisa terjadi pada saat kita ambil 3 bilangan genap dan 2 bilangan ganjil, kan gitu ya. Jadi kita ambil kalau yang genap kan genap ditambah genap hasilnya pasti genap. Sedangkan kalau ganjil, kalau yang kita ambilnya ganjil, maka dia akan ganjil hasilnya. Paham nggak maksudnya nih? Ada berapa bilangan nih? Misalkan ada 3 bilangan ganjil. Kalau 3 bilangan, dia hasilnya pasti ganjil juga gitu. 5 bilangan pasti hasilnya ganjil. Maka kita buat genap. Yang ganjilnya berarti kita bisa ambil dari sini 3 bilangan genap dan 2 bilangan ganjil. Gitu maksudnya ya. Nah, maka kita bisa cari menggunakan kombinasi. Jadi, kombinasi dari ini yang genap. 3, kan ini genapnya ada 3 ya. Dipakai semua berarti kombinasi dari 3 ya. Kemudian yang ganjil, lihat. Keseluruhan ganjil kan ada 5, yang kita gunakan 2. Gitu. Berarti kita hitung. Karena ini sama, berarti udah pasti 1 ya. Dikali, ini caranya kan 5 faktorial. Dikalikan dengan ini 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 yaitu 3 faktorial gitu ya. Nah 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Ini juga 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 kan gitu. Ya udah berarti kan bisa dicoret tuh 3 kali 2 kali 1 maka ini sisa 5 kali 4 gitu. Yang ini 2 kali 1 2 kan gitu. 4 bagi 2 kan 2 kali 5 maka 10. Tuh. Untuk 3 genap 2 ganjil. Kemungkinan lain ada nggak? Ada. Bisa aja kita ambil 1 bilangan genap dan 4 bilangan ganjil. Tadi kan bilangan ganjilnya ada 5. Ya udah berarti kita ambil 4 bilangan ganjil, maka kalau dijumlahin kan dia pasti genap, ditambahin genap ya tetap genap gitu. Sama, kita cari kombinasi juga. Berarti kombinasi dari ini 3 yang diambil kan 1 ya. Kemudian yang ganjilnya 5 yang diambil 4. Berarti 3 faktorial dikali ini, 1 faktorial dikali 3 dikurang 1, 2 faktorial. Tulis di sini. Ini 5 faktorial dikali ini 4 faktorial, kemudian 5 dikurang 4, 1 faktorial gitu ya. Nah, 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. Ini 2 faktorial. 2 kali 1-nya udah berarti kan 3 per 1 berarti gitu ya. Yang ini juga 5 faktorial, 5 kali 4 gitu kan. Ini kan ada 4 faktorial, berarti sisa 5 per 1. 3 kali 5 kan 15 per 1 ya 15 gitu ya. Nah, otomatis jumlahnya masih ada nggak nih? Nggak ada. Udah nggak ada ya karena udah ganjilnya kalau mau 6.
6 ganjil bisa, tapi kan sini ganjil cuma ada 5, ya. Jadi udah selesai nih. Kita tinggal jumlahin. Berarti ada kemungkinannya ada 15 tambah 10, ada 25 cara ya. Apa nih BCJG? Banyak cara maksudnya ya, disingkat untuk mempermudah. Banyak cara jumlah genap. Jadi ada 25 caranya nih. Nah, sekarang kita tinggal cari semestanya kalau ada peluang ya, atau keseluruhan. Banyak semua cara nih. Tadi kan ada 8 angka ya, semuanya ada 8 angka, dan yang diambil itu 5, peluang terambilnya 5 anggota. Berarti kan kita cari nih kombinasi dari 8 dan 5 gitu ya. Berarti 8 faktorial per 5 faktorial dikali 8 dikurang 5, 3 faktorial gitu ya. Nah, 8 faktorial itu kan 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, kali 5 kali 4-nya bisa kita coret sama 5 faktorial, ya kan? Otomatis jadi 8 kali 7 kali 6. Ini 3 faktorial itu 3 kali 2, 6 kali 1. Berarti 6 kan? Ini juga bisa kita coret nih. 6 per 6. 8 kali 7 berarti 56. Jadi semuanya 56. Peluangnya otomatis, peluang itu kan ini, NA per NS. Ya berarti yang ini 25 per 56. Gitu. Jadi jawaban untuk soal nomor 15 adalah B. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan paham sampai sini. Bagi yang sudah paham, silahkan dilanjutkan ke part 4-nya. Ya, segini dulu aja untuk part 3-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.